Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Raya Lantai Batu, Kota Batu Sangkar yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali syukur alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin Allah kita dikumpulkan kembali dalam acara pengajian, dalam acara kajian kita terhadap kitab suci kita Al-Quranul Karim ini. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita untuk menerima petunjuk atau hidayah ini hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita mohonkan pula kepada Allah, semoga Allah mencurahkannya kepada hamba Nabi dan Rasulnya yang merupakan panutan bagi kita, suri teladan bagi kita, contoh yang baik bagi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awak pada malam hari ini melanjutkan kajian awak minggu kemarin, yaitu sekarang surat Al-A'raf. Yang terakhir kemarin surat yang ke-7 ayat 176. Surah Al-A'raf surat nan ke-7 ayat 176. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famasaluhu kamasalil kalb in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Aku berdoa kepada Allah daripada musyrikan yang dirajam dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya dia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Nah, jadi petang kaji awak mengenai masalah pengakuan awak tentang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di antara manusia kata Allah ada yang berkata kami beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Dan tidaklah mereka orang yang beriman. Kenapa? Sebagai contoh orang Arab Badui ketika basobok je Nabi mengatakan amanna, kami telah beriman. Dijawab langsung oleh Allah, kul, katakan kepada orang Arab Badui itu Muhammad, lam tu'minu, kamu belum beriman. Walakin kulu aslamna, tetapi katakanlah kami telah Islam. Bapak kau tak boleh mengatakan amanna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam hati kamu. Di iman itu letaknya di dalam. Islam boleh dimencong. Itu kalimat syahadat dimencong. Awak pergi solat bagi tahu ramu pergi solat ya, tadi mencong nama Tuhan. Nah, makalah bu indah ambu puasa dimencong. Tapi ambu orang beriman baca dulu. Ya sebab buktinya tu iman bila mau tanyakan petang kawan. Awak yang hadir kini lai percaya bahasa arus listrik itu ada. Lai, lah barangkali mencalian.
Iyo mencari arus listrik lah barangkali. Kok ia percaya wak linyo adu ala barangkali mencari arus listrik. Belum pernah lah dah. Lai pernah. Mencari arus tu apa bantu arus listrik cari ya. Tapi awak yakin nyo adu. Nah, jadi bahasa nyo adu tu dari mana tahu? Bukti. Bukti tu namanya bukti, tak cek lampu je dah bukti. Ditekan kena lampu, hidup lampu. Ditekan kena kipas, berputar baliang-baliang. Ditekan kena TV, keluar gambar. Ditekan kena radio, keluar suara. Begitulah seterusnya. Itu dek menentukan harus ada barang tak nampak. Nah, Allah dan hari akhirat juga disembunyikan oleh Allah. Barang ku ada. Maka disebut dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ghaib itu artinya disembunyikan. Diandoan, barang ada diandoan. Nah, kini kok iyo ado awak beriman, percaya awak bahasa Allah tu ado, bahasa hari akhirat tu ado, buktinya harus ado, buktinya dicari. Tu kajian kapatang innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Orang Islam wajib solat. Kalau orang beriman solatnya disiko. Itu bukti namanya perlu ngecek pasal orang beriman. Ma buktinya kita. Nah, kini awak solat awak yang 5 kali sehari semalam full atau sumbiang? Kalau mengarajokannya full, nambah kecen di rumah ibadah full atau sumbiang? Nah, tak bisa jawab dekat, aja lendak full. Ya ketika orang lihat senang, tak nampak jalan kemari le. Ya kan? Itu makom macam tadi. Jadi tetap Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin. Nah, yang menjadi sebab mako sampai iman awak hilang timbul. Yang menjadi sebab mako iman awak turun naik anyek kaji awak nang kapatang. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat ampe balik. Nah, kuncul belum disambung kok, jadi wajib pergi ke belakang, wak balik karena tadi deko balik. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang tertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawi ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Alah nampak. Dek memburu ayat ampe balik kola, bukan ayat kau nak perlu, jangan salah. Lebih kau dek memburu kola maka iman awak hilang timbul. Iman awak turun naik. Dalam ayat pedusi. Jangan hati bukan. Calilah karena itu kan zuina lin nasi hubbus syahwat minan nisa. Anda sakit dek lu mau dah anak mau tu make up anak mau itu ha. Dia make up nama bu. Nah, jadi kini apa barale? Nah, orang barale kau tinggalnya di sebelah masjid. Awaklah pai tadi jam 2. Lah tiba di sinan jam 3. Lah sudah makanlah sudah sadanya. Keluar awak dari sinan tiba panggilan iman. Singgah dulu ke rumah ibadah atau den beko di rumah sajalah. Cubalah kau ndak. Ya kau balabe ya nan podompol tadi itu tuh. Nah, tidak ada orang mengaji, belum mengaji, ngaji bos ada dulu boleh tu, sebenarnya.
Jadi kan awak lah tertarik jadi diri awak, penampilan awak lah lamu lo, bah tagak di muka kacau. Telah mulai termasuk zuina linnasi hubbus syahawat. Lah bergerak syahwat awak tu mah. Lah tiba cinta awak ke sini tu mah, ke diri awak sendiri. Satu. Yang kedua wal banin, anak-anak. Tak masuk cucu bagai. Ketika awak tinggal berdua tu anak mana pun. Pulang pokok. Jadi memang berdua pokoknya. Setahun pun ibu seorang dulu sebelum dapat apa bang. Jadi pokok ibu seorang dulu ke dua bang. Tak tu seorang pokoknya ku dia lah la gadi kadang buat dapat apa kan dulunya kan la bujang apa dulu gua. Alah jadi okeylah dialah suami isteri awak pulang pokok. Kalau kini anak-anak lah lebih sukses lah segala macam lah. Alhamdulillah lah tanah lo beribadah ke rumah ibadah. Lah nak boleh berbutik lo kata udah ada. Tu sedang naik iman nama tu. Sudah tu tiba WA-nya mak datang lama kemari mak katanya. Amang datang kakin melanjutkan kerajuinnya. Kerajuinnya ngurus anak datunya agen kawan. Nang surau tadi ada je dah. Enggak. Tak ada lepas. Apa izinkan orang mak bapak ini surat tu. Ya lah sifat anak ya. Itu makum kecil engkau. Jadi nama-nama membawa iman awak hilang timbul ayat itu. Turun naik ayat itu. Nang ketika harta yang bertumpuk-tumpuk. Ketika kadai awak lai barisi sakit ndak bara jual bali dah isi dah kurang malih orang melanja kawan. Alhamdulillah lai jual baik ke surau. Tiba katu tabang juga surau. Kini nyu pokok kadai awak de anak awak nyu bali niko ala baga dulu orang melanja ke kadai awak. Dia nampak je surau lai. Ndak. Kau ngalak nambah bang? Tak ada nampak surau. Ya baru anda bisa melayan. Nah itu makanya putih lo iman balik. Hilang lo iman balik. Itu jadi dengan kuda pilihan, benda-benda kesayangan awak, hobi-hobi awak, biar sepeda, biar Honda, biar auto, biar alang-alang, biar bola, biar nama bagai itu panci yang apa lagi? Baca salah, biar reket bagai. Pokoknya aja jadi hobi awak. Kalau nanti bos sedang berhadapan dengan hobi, alah iman tinggal lo. Jadi yang ada adalah sifat iman, dan ada sifat iman memang seperti itu. Hilang timbul, turun naik. Yang istiqomah belum. Nah, kalau yang istiqomah irtiab namanya. Nah, istiqomah namanya itu irtiab. Nggak ragu-ragu aja dah. Okelah, coba buka. Surah Al-Hujurat, surah 49 ayat 5 balik. Itu iman istiqomah nama itu Al-Hujurat. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Nah, jadi itu namanya summa lam yartabu, artinya irtiab. Tak goyang lagi tu. Nah, jadi nyo tak memburu yang balik tu, malah haratonya dirinya dipergunakan untuk agama. Baru Allah sebut ulaika humus shadiqun. Mereka itu orang yang sidik, yang benar, imannya diakui. Nah, kini iman awak turun naik, hilang timbul. Ada ayat yang tadi. Tak masuk sawah ladang, tak masuk taranak bagai. Nah, jadi apa ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi balik kepada ayat tadi balik. Jadi awak terlalu mencintai dunia.
Awak selalu memburu dunia, itu menyebabkan iman awak hilang timbul, turun naik. Nah, kini mau tanya kepada bapak ibu yang hadir kini, jawab tanya beliau. Bapak ibu menempatkan antara dunia dan akhirat seimbang atau tidak seimbang? Atau balik ke dunia atau balik ke akhirat? Nama cara menempatkan dua soal kau, antara dunia dan akhirat seimbang atau balik ke dunia atau balik ke akhirat? Itulah mau pikir kalau nak kerja sehari-hari lah, la ilaha illallah. Nah, kalau tiba apa-apa bagus seimbang ini kata bahag ini kok. Alah, kalau seandainya seimbang, baca rumah seimbangnya, bamu kue. Jadi kalau ada misalnya fit dunia hasanah wa fil akhirat hasanah, bukan dunia akhiratnya itu aponya nan awak minta dunianya yang hasanah, akhiratnya senana bekejen karaju awak tuan nan awak lakukan sehari-hari tuan, barek ke dunia atau barek ke akhirat itu seimbang. Kalau seimbang macam caranya? Nah, maka itu Bapak Ibu jawabannya kode udah kamu ya. Nah, coba buka surah Al-Qasas. Ya, surah 28 ayat 77. Jadi baca awak menempatkan antara dunia dan akhirat kau. Nah, kau Allah beri petunjuk pada awak surah Al-Qasas, surah 28 ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi bima ataka Allahud daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Jadi kata Allah yang harus awak cari dunia apa akhirat? Ulang lihat. Kata Allah dalam ayat tadi nan harus awak cari dunia apa akhirat? Akhirat. Dunia ambil sadonan paralu. Wala tansa nasibaka minat dunia. Dan jangan kamu lupakan bahagianmu di dunia. Jadi yang baik balik itu perlu dia orang. Tapi jadi apa jadi kumpulan. Contoh. Ibu tahu nan solat suah mbak nama ke tayaran headset bluetooth namanya pun tak tahu pun tak gaptek di kurus di mana tahu lah headset bluetooth namanya nak anak solat kita apa kau charger nah pancas ya dia paham. Lain, yakin awak kedua-duanya? Yakin. Nah, niko headset bluetooth, ya niko charger, ya. Nah, yakin ada keduanya? Yakin. Nah, kalau ambo suruh awak mencari gini, kok? Nah, nampak dah kini nampak keduanya atau cik nampak leh? Cik nampak leh. Nah, nampak ibu gini ah? Headset bluetooth. Nah, nampak apa? Charger kan? Nah, kalau ambo suruh bapak ibu mencari kini di antara nan bo cari kawah nan dua tadi itu, anak cari headset bluetooth. Kau nak awak cari atau charger tadi? Pada charger awak cari, nak nampak. Ikolah akhirat. Nampak akhirat? Nampak bau lu akhirat malu nampak ni la ilaha illallah. Di goib tadi nampak akhirat? Indah barangnya ah? Aduh, tapi tidak nampak. Barangnya aduh, tidak nampak. Dunia nampak? Nampak. Nah, kini barang nampak, lalu awak cari barang yang nampak. Tadi sehat awak pendak. Kata Allah tadi jangan lupakan nanti ya saja. Tidak cari. Jadi awak banyak butuh. Wa absarihim ghisyawah. Pandangan mereka sudah ditutup oleh Allah sehingga mencari-cari merosok-rosok barang nan nampak deinyo butuh.
Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Jadi dunia ambillah, baiklah ke sawah, ambillah di sawah, ambillah di pasar, ambillah di kantor, ambillah di danau, ambillah di sungai, baiklah. Kan Allah mengatakan bertebaranlah di muka bumi, tapi nak cari adalah akhirat. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Nah, kini hari-hari mencari barang nak nampak. Makanya kata Allah tadi, indak menaikkan lagi derajat awak mencari barang nak nampak aku. Buka balik surat awak buka pertama tadi, surat Al-A'raf. Surat nan ke-7 ayat 176 tadi. Jadi kata Allah dalam ayat tadi, kalau awak memburu tentang dunia tadi, Allah katakan tadi, walau syi'na la rafa'nahu biha. Jika Allah menghendaki awak ditinggikan ditinggikan derajat awak. Dengan apa? Dengan ayat-ayatnya, biha itu dengan ayat-ayat Allah. Tapi sayang kata Allah, walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Awak tidak memperturutkan nafsu awak yang rendah tadi, awak burulah dunia tadi. Ya sudah, 3 ayat balik tadi lah. Nah, akhirnya bang anda mangkat derajat jadinya ledo. Kalau Allah mangkat derajat awak jual ayatnya. Kini dia memburu ayat sampai balik tadi, dia itu nak buru bukan awak ambil sadu nampak lalu, tapi awak buru. Akhirnya Allah samakan awak dengan famasaluhu kamasalil qalb. Sama jawab. Wow. Allah aja. Jadi lah wow tu tentu nak dari pilihannya yang seka asadun. Nah, cuman kalau awal unya ulur kali daknya, kalau biarkan ulur dah amat nanya. Kalau nyo salah, nama apa salah ndak kesenangan tadi nyo lakukan kesalahan dalam agama, kalau awak tegur nah langsung nyo menyalak sekali. Pak, kau adil ya Pak, kau Pak. Kau bentuk ameh Pak, ayo ameh Ustaz. Nah, jadi kini dalam agama laki-laki tidak boleh pakai ameh Pak. Kecewa kan manasihati Pak. Kan nyo sana pakai ameh mah nyo bangga benar piti banyak pakai ameh. Oh, langsung itu sekali menyalak sekali itu. Oh, ya, itu maknanya menurut kali dah. Ibu kapi kamar, usara ibu samping mereka, kapi senam Ustaz. Jadi gunung untuk kesehatan deh Ustaz mah. Iyo ndak kesehatan loh, cuman ibu pakai ibu mereka ndak boleh dalam kamu ketak samping mereka nampak bentuk lagu badan ibu. Oh, je sekali tu. Nah, ada menyalak sekali. Itulah ini. Jadi kalau di luar mohon maaf Bapak dan Ibu ndak berani bagi ibu menasihati orang tu sama jaya tu. Payah aja apa? Dia namanya keluar tarian sekali Pak. Tak suka dia dulu. Dek kesenangan dunianya tak gaduh dek nasihat awak. Kalau ingin derajat awak diangkat bukan dengan ayat sampai balik tadi. Jual ayat Allah. Tapi ada 3 kunci. Bagi 3 kunci ya. Kalau ingin Allah seperti yang katakan Allah, walau syi'na la rafa'na biha, jika Allah menghendaki, Allah angkat derajat awak dengan ayatnya, biha itu dengan ayatnya. Dibaca rohnya Ustaz supaya terangkat derajat kami. 3 perlu Bapak Ibu bawa kaji pulang pada hari ini. Baca roh awak mangkat derajat awak, bukan memburu ke tentang kesenangan dunia, mata'ul hayati dunia, bukan itu yang awak buru, tapi burulah Al-Quran ini dengan 3 poin. Poin yang pertama adalah iman. Poin yang kedua adalah ilmu. Poin yang ketiga adalah amal. Jadi kalau ingin derajat awak diangkat oleh Allah, pergunakan Al-Quran, pergunakan ayat Allah dengan 3 poin tadi. Pertama adalah iman, yang kedua adalah ilmu, dan yang ketiga adalah amal. Kita cari 2 saja dulu. Coba buka surah Al-Mujadalah atau surah Al-Mujadilah, surah 58 ayat 1.
surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah juga boleh. Ayat surah 58 ayat sebalik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Cari kalimat dalam ayat tadi bunyinya. Cari kalimat dalam ayat tadi ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Apa artinya? Nah, itu nanti kata Allah tadi. Allah mengendaki diangkat derajat awak dengan ayat-ayatnya. Yang pertama adalah iman. Ini dia memburu ayat sampai balik tadi, mataul hayatid dunia, akhirnya iman hilang. Aba ajar Allah mengangkat derajat awak. Jadilah si korun bara kayunya tua inu di hadapan Allah. Fir'aun Namrud bara tinggi jabatannya tua inu di hadapan Allah. Dia salah dalam memburu. Jadi kalau ingin awak diangkat derajat awak oleh Allah, pertama adalah iman. Tapi iman awak kepada kita, rukun iman yang 6 tadi, Bapak dan Ibu, siko sembari kesadonya. Dari mawak tahu adanya Allah, dari Al-Quran. Dari mawak tahu adanya malaikat, dari Al-Quran. Dari mawak tahu adanya kitab selain daripada Al-Quran, dari Al-Quran. Dari mawak tahu ada Nabi dan sekian banyaknya, dari Al-Quran. Dari mawak tahu ada hari akhirat, dari Al-Quran. Dari mawak tahu ada kadar baik dan kadar buruk adalah Al-Quran. Jadi kini orang menjawab dari Al-Quran. Makanya Allah katakan alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Dia kalau ingkari, ya jadi masalah orang yang merugi. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu, demi masa, demi umur, demi perjalanan hidup awak, pada hakikatnya waktu berada lafi khusrin, sungguh berada pada dalam keadaan merugi. Illa alladzina amanu, kecuali kalau orang yang beriman. Jadi Allah mengangkat derajat Allah bukan dengan ayat sampai balik tadi. Aku habis hari nak tujuh hujan, nak tujuh panen, nak tujuh siang memburu ayat sampai balik tadi. Akhirnya derajat awak dijatuhkan oleh Allah. Famasaluhu kamasali kalb. Nah, yang kedua adalah ilmu. Wallazina utul ilma darajat. Ilmu apa? Ilmu Al-Quran. Kalau ilmu kauniyah, ilmu alam itu hukumnya kifayah. Ilmu agama hukumnya ain. Ilmu kedokteran umpamanya cukup seorang saja di daerah Batu Sangkaku atau Lantai Batu kalau umpamanya sudah cukup tuh. Ya kok kalau ada yang sakit tanya ke dokter tadi. Tapi agama tidak. Aku bakal aja kepada ilmu alam ini banyak pengangguran jadinya.
coba buka dulu. Surat Toha, surat 20 ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'ala Allahul Malikul Haqq. Wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu. Wa qur rabbi zidni ilma. Maka menghakimi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadamu. Rabbi zidni ilma. Jadi awak tak boleh bodoh dengan Al-Quran dah. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi adalah Al-Quran. Kalau ilmu eksak pokok sampai S3 ini lah orang ada itu dah. Tapi kalau ilmu Al-Quran ilal lahdi, macam tu, detik-detik awak ke meninggal, ada orang majawak disuruh oleh Nabi, lakinu mautakum, ana dejan kau, la ilaha illallah. Jadi awak butuh tetap beraja. Walaupun lah apa dia awak la ilaha illallah, la ilaha. Mereka lah ke meninggal lindung saja, tak usah dingian. Nah, ini mau bertanya kepada Bapak Ibu. Cuba buka dulu, aku mau tanya dari ayat dia. Buka surah An-Nahl, surah An-Nahl balik, ayat 78. Ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur. Tanya kepada Bapak Ibu yang hadir, cek dulu deh. Awak lahir kata dunia kau langsung berilmu. Hah? Pak? Langsung berilmu Pak? Langsung cerdik Pak? Santiang sekali. La ta'lamuna syai'an. Tak ada tahu cek lah jodoh. Ya Pak, biar mu biar Ibu. Sama tak? Sama. Nah, supaya awak bisa berilmu, alat nandegi oleh Allah. Nandegi alat oleh Allah supaya bisa berilmu. Pertama, pendengaran. Kedua, penglihatan. Yang ketiga, hati. Nunjuk yang tak dapat, nunjuklah. Yang tak dapat alat kau, nunjuk. Aku mau minta kau. Oh, yang buat tanya kawan nadir kini ku jangan bodoh juga awak. Aduh nak dia gen nak dapat alat tu dari Allah, nak dia gen pendengaran, nak gen penglihatan, nak dia gen hati cunun juga. Baik dapat sadolahnya. Nah, dia indah awak pagunakan surat 7 surat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzarana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami isi neraka Jahannam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak menggunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak mempergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah.
Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang dengan. Nah, itulah kecil tadi. Allah mengangkat derajat awak jo iman jo ilmu. Inilah dia lagi alat dakwah pagunokan. Jo dunia paham, jo kecil Allah tidak mengerti. Jo mencari apa berjam-jam mencari Al-Quran tidak. Mendengar musik luar biasa, mendengar ayat Allah tidak ada. Jatuh martabat awak. Allah mengangkat derajat awak ju ilmu untuk berilmu kau pendengaran. Awak lahir la ta'lamuna syai'a, tak tahu acialah dia dah. Kau bagi kalian wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal fuada supaya kalian syukuri. Kini tidak awak pergunakan untuk memahami ayat Allah, tidak awak pergunakan mendengar ayat Allah, tidak awak pergunakan untuk membaca ayat Allah. Akhirnya derajat awak jatuh. Ulaika kal an'am, seperti binatang ternak. Kalau tadi seperti wawa udah mempaturi mengajar dunia. Kita belum kecil tadi, indak memburu ayat sampai balik tu awak dangkit derajat awak oleh Allah. Dalam bagi lo contoh tadi. Kalau ingin derajat awak diangkit oleh Allah, pertama iman, dan kedua adalah ilmu, dan ketiga baru amal. Karena waktu tinggal seketik ya. Mari kita lihat yang ketiga. Surah Al-An'am, surah nan ke-6 ayat 132. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan masing-masing orang akan dikenalnya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Walikullin, dan bagi tiap-tiap awak darajatun, tingkatan darajat, mimma amilu, tergantung amal awak. Jadi amal mana nangkit derajat awak yang didasari dengan iman, dipandu dengan ilmu. Petunjuknya ke dalam Al-Quran, ilmunya pun ditunjukkan dalam ajaran agama baru kerajaan baru lahir yang disebut dengan wa'amilus solihat, baru diangkat derajat awak. Culah sekali 5 tahun bermiliaran mengaluan piti, dasarnya iman buat syahwat. Sekali 5 tahun bermiliar mengaluan piti bertriliun bagai, dasarnya iman atau syahwat? Syahwat atau kurisi. Tak kan naik bagai derajat, nama buktinya. Tak terpilih orang dah lapik nanti saran dengan saya ambil balik. Balah kemangkit derajat tu. Aku nak nyon cerita lah sudah terimanya bantuan awak ada pilih sampai tan la tere-tere je dia mudia. Dasar salah. Makanya dasarnya adalah iman dipandu dengan ilmu baru diamalkan. Baru Allah angkat derajat awak. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah jangan baburu jeli ambil salah dunia wala tansa nasibaka minad dunia. Ambil sudah bukan dakwah dak perlu ambil sana perlu saja. Aku ndak berkumpul sebanyak-banyak tak kasih korun. Allazi jama'a malau wa addada. Cari etong kumpul, cari etong lah habis hari siang malam hujan bapak nek untuk mengumpul itu. Dia kena sebalah lazan. Pula tu sekolah dia nak kan terlambat matahari terbenam suka sena. Ya, iyalah itu kan tu di dulu sinan kan. Ya, batu dia bagalaan nang bawa ialah ada terlambat step lah. Kina sebetulnya dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.